Baca RX misalkan. Kalau RX itu kan berubahnya kayak ini kan, tangannya kayak ini. Ini kan. Oke. Ini. Cuing berubah. Oke. Nah, kami termasuk salah satu kumpulan yang berani malu, Om. Iya. Gak setua ini masih tegak di panggung berubah-berubah, bayangin. Tapi menurut aku tidak masalah sih. Nah, terima kasih, alhamdulillah. Aku nengok aku tuh bagus sih menurut aku. Iya. Karena kan kita kan terlahir dari era itu gitu. Nah, zaman sekarang juga wong kita nak cek itu dia ngomong kau udah tahu era itu kayak mana gitu nah. Simpel itu kalau bagi kami itu pelarian kami, Om. Kenal nggak sama Retail Pulsa? Retail Pulsa, yo. Itu punya pertama ya. Iya, masih gak ada jual pulsa. Ya Allah. Apa sih tiba-tiba saya ini? Apa sih tiba-tiba saya ini nih? 1, 2, 3 tangan nih. Biasanya kan pakai itu kau kan. Kau pegang galon. Iya, kamu ada tepuk itu malu gitu. Ya Allah Tuhan. Astagfirullah. Oke, balik lagi di Akamsi. Akamsi. Yes. Bareng Mas Yan sama Yogi di sini. Kita ngundang salah satu tokoh. Ya, PNS. Salah baju. Kostumnya salah. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Sekarang kita ngundang si Sadam untuk ngobroli soal apa sih namanya Tokatsu. Tokusatsu. Apa itu? Yang aku kenal sama dengan kayak Kamen Rider atau Ultraman segala macam itu kayak rombongan itu ya. Iya, tokusatsu, teriyaki. Makanan, Om, itu. Iya, makanan. Yakiniku. Makanan yang nggak pernah putus asa ya. Wow, ngapa sih itu? Kan selalu yakiniku. Yakin. Yakin. Waduh, udah terpikir aku di situ. Kerennya sekali. Oke, Dam. Yes. Sekarang sibuk apa, Dam? Itu pertanyaan pertama yang biasa orang ngomong. Ya, ada masalah. Itu akan menjadi awal ya. Iya, itu pembukanya, ya kan? Sibuk, alhamdulillah sekarang kerja, Om. Aku manggilnya Om, Bapak apa ini? Kakak. Bebas lah, Iya. tante boleh. Ganwela ya. Jadi sibuk kerja, alhamdulillah kerja di jadi di salah satu perusahaan di Kota Palembang. Jangan disebut, Om. Kerja di media lah, Om. Yo, oke, media. Ada channel YouTube juga, kadang keliling-keliling syuting juga. Sama, Om, saya punya channel YouTube juga, Om. Oke. Ya, di bawah nanti ya. Oke, Adam ini salah satu YouTuber juga ya. Alhamdulillah. Senior gitu. Iya, aku baru tahu ini lah. Dak kamu briefing kamu tadi. Kamu tidak baca. Astaga. Ketahuan ya, nggak dong riset YouTube apa memang? YouTube-nya tentang kuliner, Om. Oh iya. Kuliner. Oh, makan-makan. Makan atau masak? Makan. Oh, makan. Ya. Ada ngeracik makanan juga? Tidak, Om. Tugas kami cuma makan. Cuma makan. Ya, makannya jadi sebesar ini. Jadi. Kelihatan kurus sih. Ya. Saya selebihnya ya sudah. Selain begawe ya struggle hidup lah. Oke. Mencari nafkah. Lewat YouTube itu? YouTube itu ya lumayan lah, Om, selingan gitu. Cuma emang ada kendala ya, belum bisa monet. Iya. Oh ya? Iya. Itu udah berapa tahun? YouTube-nya tuh sudah jalan 2019 lah, berarti 2019. 3 tahun. 3 tahun belum monet ya? Monet sudah, cuman karena kemarin ada satu dan lain hal, kita ada restrukturisasi personil, jadi apa sih bahasa kerennya itu? Hiatus. Oh. Bahasa kerennya itu hiatus loh. Jadi ya sekarang inilah sibuk-sibuk keliling, jadi kerja di media gitu lah. Oh jadi sekarang sibuknya buat berita atau Nyari, Om. Oh, nyari berita. Oh, wartawan sekarang? Ya, wartawan, jurnalis lah. Jurnalistik ya? Mm-mm. Oke. Selain ini
Selain kesibukan di dunia media, sibuknya apa lagi nih? Paling di komunitas bae sih Om. Jadi kan komunitas kami itu sebenarnya kalau aku kan banyak ya. Banyak. Jadi Kira-kira komunitas apa dulu nih? banyak Om. Kalau aku di kemana-mana. Wah, apa banyak komunitas Iya, kau ikutin? card game ada. Apa? Card game ada. Oh, card game. Terus komunitas anak-anak yang hobi dengan budaya Jepang itu bahasanya ini wibu Om bahasanya. Terus juga ada komunitas yang kayak yang sekarang ini yang superhero ini yang ada di lapak kami di sini. Iya. Selebihnya itu baik sih Om. Nggak banyak ini kan. Paling ya itu tadi kadang bikin konten juga aku kadang. Oh, kontennya main ini atau Tidak sih Om, di bikin kontennya tuh lebih ke kayak apa namanya sosmed baik gitu di Facebookan baik, lucu-lucuan baik gitu. Udah sampai ke OnlyFans belum? Wow, OnlyFans. Aku galak buka OnlyFans, cuma siapa yang nak subscribe? Ada pasti. Iya, ada banyak. Ada. Mungkin tantangan Tusano mungkin pengen betul. Ya itu baik sih Om, paling sibuknya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang lah Om. Ketika kesibukan di rumah. Ya omong-omong di mana lagi ada gawe? Dan di rumah. Oh iya, oke. Apa sih? Apa kau tuh ketawa tiba-tiba? Berhenti dia ngomong. Iya kau. Ya kalau nggak ngomong nggak berjalan. Oke, sejak kapan kau seneng Kamen Rider ini? Kalau senangnya itu Om, sebenarnya bukan kamera dari lebih ke keseluruhan Om ya. Oke. Jadi kalau kami itu nyebutnya tokusatsu Om. Jadi tokusatsu itu sebenarnya bukan superhero Om. Oke. Jadi sebutan untuk simpelnya itu film yang pakai special effect. Oh, itu artinya. Yo, jadi kayak CGI, green screen, kostum, properti gitu kan. Nah, itu kategorinya tokusatsu. Cuma memang di Jepang yang lebih terkenal itu yang superhero. Oke. Kalau Om dari kecil nonton Kamen Rider, Super Sentai, kalau Om tuh udah tahu Super Sentai lebih Iya. ke Power Ranger. Iya, 100%. Terus Godzilla, terus apa? Ultraman. Nah, itu masuk genrenya tokusatsu. Berarti sudah dari dulu ya, Jepang itu tuh sudah main CGI ya? Bukan CGI Om, special effect. Oh, oke. Special effect nyebutnya. Jadi mereka itu menggunakan banyak properti lah Om. Kalau Cak Ultraman ini kan dia pakai kostum, ada replika pohon, replika rumah kan, replika warung mie ayam yang kena tendang langsung hancur itu. Iya benar. Jadi kalau dibilang senengnya sejak kapan tuh sebenarnya Om kalau nontonnya dari kecil. Nah, kebetulan kan kita anak 90-an. Zaman dulu tuh zamannya Jiban dulu, Iya. Gaban, Ultraman, Sarifan. Gaban Syarifan, terus juga apa namanya? Ada Jetman zaman Oh, Jetman ya benar. Aku Jetman pertama kali nonton. Nah, Google Five itu kan. Iya, Google Five. Kami kalau kita kan nontonnya dari sana Om, tapi pas mulai gilonya lagi itu pas zaman kuliah 2000 berapa? 2009-10-an. Oke. 2009-10-an. Nah, dari situ mulai nyari tahu lagi nih apa yang ketinggalan kemarin-kemarin. Mulai dari film, lagunya, mainannya, kayak itu nah. Tapi kalau aku Om lebih ke lagu. Oh. Kalau aku lebih senang lagunya. Baru film, baru mainan. Nah, kalau Cak Kawan di belakang itu mainannya. Yang depan-depan sini. Nah, ini Gimana tuh? yang ada jaket merah ada 5 wong itu. Itu leader kami Oke. Leader komunitas superhero kami. Nah, Cak mainan-mainan depan ini juga bagian dari koleksi kami juga. Gitu. Oh. Ya kalau dibilang seneng nian itu dari kecil, tapi mulai menggeluti itu dari 2009-10-an. Jadi sekitar berapa lah ya? Kalau dari 2010 ke 2020 tuh ya 10 tahun. sekitar 13 Tahunan ya? Iya, 13 tahunan kayak gitu nah. Jadi ya aktif nyari beritanya juga, aktif nyari tahu ada film terbaru apa gitu. Bahkan nggak jarang ya beberapa filmnya kan tayang di Indonesia Om, kita nonton kayak itu nah. Iya. Ada diskusi apa kita ini gitu. Sama anak-anak si tokusatsu ini. Ya, kalau kami sebenarnya terbuka we Om dengan bukan cuma komunitas bae. Jadi kalau misalnya ada yang pernah nonton kami ajak cerita, dia nyambung, fine, enggak masalah kayak gitu nah. Oke. Itu. Kalau lagu itu Cak mana pertama kali seneng Kalau lagu? aku memang uangnya hobi lagu Om. Jadi kan reminder untuk masa kecil ya. Baca Jetman gitu kan. Jeto man itu kan lagunya kan. Nah, aku paling hobi nyanyikan lagu itu, ngoleksi juga gitu kan. Cak mana lagu itu nih? Malu Om, jangan. Jangan Om, lah tua Om. Aku lah Pak. Lagu kamera itu bagus tuh yang Satria Baja Hitam itu. Yo kan apa namanya Satria Baja Hitam. Iya. Bangunlah kesatria.
bangun sendiri. Gitu. Aku sampai lupa liriknya apa gitu. Padahal kan. kalau sekarang dibangun tuh tidak ada bangun sendiri. Nggak Dia bangun-bangun. Iya, dia lulus Nggak baru bangun Iya, dia. gajian bangun Gitu. langsung kan karyawan Iya. itu. Nah, itulah. Satria. Apa tadi? Apa tadi kan? Tadi apa? Satria Batak Ya, kita. begitulah. Coba cerita. Yang hitam-hitam gitu. Bangun Ya. terus. Bangun terus. Bangun terus tiap pagi. Jangan bangun tiap pagi. Pagi. Iya dong, bangun tidur, bangun aja pakai hitam itu. Cara buncang nih kan memang. Bukan Satria bener ya? Ya, kalau ini kau sudah hobi nih dengan kau dengan hobi yang nonton dengerin lagunya, akhirnya kau seneng nonton filmnya. Ada perubahan nggak sih yang dibawa kau bawa kehidupan kau dewe? Kalau perubahan tuh jelas ada ya. Karena kan mungkin kalau sebagian wong mikirnya ini budak kecil childish. Masih dianggap kayak itu ya? Iya, apalagi kan untuk kita yang literally Literally. yang umur 30-an, 40-an itu kan menyukai hal seperti itu masih budak kecil. Tapi bagi aku pribadi ini kayak reminiscence kalau bahasa Inggrisnya tuh. Apa itu Mengenang lagi masa kecil. Oh Itu iya. nah. Oke. Kayak kan mungkin zaman dulu tuh waktu sama bapak, sama yai. Kebetulan aku besar di ini karena dari yai, dari kakek dulu. Oke. Jadi dengan aku seneng dunia ini tuh aku jadi ingat masa lalu aku gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh punya motivasi lagi. Misalnya lagi suntuk di rumah denger lagu tuh lagi semangat lagi gitu. Nah, dan alhamdulillahnya ini bisa jadi penghasilan untuk aku juga, Om. Oke. Kalau misalnya kadang ada budak komunitas minta tolong bantu misalnya kan buat acara atau segala macam, aku bisa bantu gitu. Nah, Oh. Acara cak mana? misalnya kayak kalau aku kan alhamdulillahnya bisa nge-MC Oh iya. Oh, berarti nge-MC juga nge-MC juga untuk ngisi- acara ini. iya ngisi Oke. konten juga Acara cerita kusatsu? Iya, Atau cuman- MC acara lain? tidak cuman maksud aku kalau yang ini nih bawa duitnya tuh lebih ke kayak apa namanya kerjasama baik sih Om gitu nah. Jadi kayak kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak aku dapat publikasi itu baik. Oh, dikenal umumnya Ya, itu. tapi untungnya itu adalah kami bisa ngajak uang untuk tahu bahwa ini bukan hal yang budak kecil. Iya. Ya. Ini baik, setua ini, Mm. ini harganya berapa Ki kalau balik yang baru tuh? 1 jutaan Om. 1.500.000. Nah, zaman kamu masih kecil beli mobil-mobilan itu 500 rupiah gitu nah. Iya. Iya. Jadi bahwa hal-hal seperti ini tuh manfaatnya banyak, bisa jadi investasi, Iya sih. bisa jadi untuk perkenalan. Tapi kalau untuk aku pribadi emang aku pure untuk ngenang masa kecil baik Om. Balas dendam dah bisa di kau. Oh asli Om, Bisa jadi, bisa jadi. asli Om. Bisa jadi. Pecah ini baik Om. Ini kan Ultraman 3 nih, mungkin pernah nonton nggak? Ya. Om? Iya. Dulu tuh tak terbeli Om Iya, mainannya. sekarang Iya, iya. Sekarang terbeli, gitu. Nah, jadi tiap kali megang ini, aku kan pertama kali punya ini nih. Yang pertama mainan pertamaku, walaupun belinya masih baru ya, masih tahun kemarin aku beli. Baru terbeli tuh nangis Om. Bisa beli itu. Nangis seriusan karena ini nih memang kecil atau memang anak andar ini? pecah ayam mana tidak. Kira zaman sih. Memang kecilnya. Memang kecil Om. Memang Karena kan kecil. mainan Versi kecil sekarang. versi kecil. Nah, iya. Jadi pas megang ini cerita ada rasa bawa masa kecil be Om. Apalagi kan bagi kawan-kawan yang koleksi itu kayak ada rasa dewe. Sebuah kebanggaan. Iya, ya. rasa seneng ngoleksi kan. Jadi ya itu tuh yang nggak bisa diduit ke aja itu nah. Tapi memang kadang kalau ada uang tuh yang ngoleksi dijual lagi. Iya. Oke. Itu nah. Jadi berarti walaupun cek ini ada nilai jualnya ya? Ada Om nilai jualnya. Kalau memang pengen dijual bisa dijual. Tapi kalau kami biasanya kalau anak-anak di komunitas kami itu koleksi Om. Koleksi bias, gitu. Koleksi untuk nyenengi mata bela istilahnya. Iya. Meracuni juga ya? Ngeracuni kawan-kawan yang lain juga gitu. Iya. Karena beli yang cak ini Om, beli siko pasti manggil anak kayak dia. Iya, panggil kawan. Iya sih benar sih. Iya. Aja dalam tegaknya sih Enggak tegak lagi. Udah tidak lagi. Ultraman ini sampai sekarang masih ada lagi nggak sih generasi terbarunya atau Masih apa? Om, Oh masih yang di ada. Netflix itu bukan? Netflix itu versi alternatif Om. Jadi Ultraman itu sedikit cerita baik. Aku terakhir nonton ini Ultraman Taruh. Taruh. Oh iya. Taruh. Jadi kalau untuk seluruh superhero yang kami senangi ini Om, banyak sudah ada generasinya, rebootnya sudah ada. Oke. Bahkan sampai sekarang pun masih tayang. Kamen Rider masih tayang, Ultraman masih, Super Sentai, Power Rangers tuh masih. Bahkan Power Rangers yang di barat pun masih tayang. Iya. Nah, Tayang.
Tayang. Tayang. Sayang. Terbit. Ah. Cara bujang emang. Ya, jadi kalau itulah senangnya Om karena melodi yang sekarang itu lebih modern. Oh, oke. Kalau zaman dulu kan kita nontonnya paling di TV hitam putih Om. Iya. Iya. Numpang rumah tetangga dulu kan. Iya. Zaman gelap lah sudah maghrib double nonton langsung balik. Iya, benar. Kalau Karena sekarang seperti hitam iya. Nah, jadi ini sudah banyak Om, versinya sudah banyak. Merchandise-nya, filmnya, lagunya, bahkan ada konsernya. konser. No. Ada konser. Yang Jepang situ. nyanyinya itu konser gitu. Ya nyanyi konser. Bawa ini. Ini di Jepang ini jadi market besar Om. Oke. Di Jepang ini jadi market besar, jadi peluang duit gitu kan. Makanya bagi kami di Indonesia ini ini sifatnya kayak untuk hiburan semata bae sih Om. Oke. Kami punya sih kok member yang dia tuh gilonian sama Kamen Rider Black RX. Wih. Black RX ya. Iya. Yang punya perubahan. Itu legend sih bagi Black. aku. Nah. Kenapa Black sama Red? black nggak black? Hah? Fotografer apa sih mana nih? Oh, yang mana? nih? Bahkan dia yang panggilan Black dia paling pakai. Black banyak black. Agak random ya. Iya. jadi dia tuh Om saking maaf ngomong gilonya sama RX sampai ke Jakarta ketemu sama aktornya langsung. Iya. Tatsuko, apa? Oh, ini. Tetsuo Kurata, Kurata. bukan Asuko Maeda ya. Asuko lah jauh. Asuko Maeda itu AKB setahu aku. Ini ini Iya. Jadi dia datang ke sana Om, minta tanda tangan untuk merchandise yang dia bikin. Dia punya replika helm RX, dia punya replika revolcan pedang yang keluar dari perut tiba-tiba keluar. Pedang matahari tuh ya. Pedang Iya, matahari dia menarik. punya. Dan itu dapat tanda tangan langsung Om. Oke. Jadi dia tuh bukan kolektor tapi hobi becek itu. Nah, datang ke sana ketemu dapat tanda tangan. Kalau kamu jual ke eBay harganya pacak tembus di pucuk 50. 50 juta. 50 juta. Tantangannya itu, Be. Karena barang yang bertanda tangan itu mahal Om. Cobain karena dia memang cintonian tadi ya, saking cintanya tak kamu tadi balas dendam masa kecil tadi Om. Iya. Nah, jadi nah itulah serba-serbinya. Mungkin kalau bagi sebagian orang apa sih ngoleh mainan ini cak budak kecil. Kami tuh tidak ada main cak ini tidak Om, tidak cak ini nah. Wah, zoom tidak. Mana jadi? Paling kalau aku di kamar baik. Lu enggak tengok ya. Iya. Tidak, kalau kami tidak kecuali di rumah dewe ya. Iya deh. Tapi kalau kami tuh kayak kalau cuma nyingok bel lemak Om rasanya Om. Coba lah kalau Om punya kebarang koleksian nyingok tuh lemak nih rasanya. Iya. Ibarat Berarti cuma dipajang-pajang Be nih. dipajang, kalau kami dipajang, kalau kami kumpul komunitas kami main ke. Oh, kalau di rumah dipajang Be. Kalau di rumah dipajang, kami singkirkan dari budak kecil, mahal. Mak kamu belum tentu terganti. Kalau cuma dipajang Be kan print poster Be. Kan Beda cuma Om, beda Om feelnya Om, seriusan Om. Udah cari pegang ya. Iya. Aku inget tahun 90-an. Caman matinya ya. Aku udah tadi mikir, ini lamonian sini wah. Iya. Maaf lah ya. Iya. Tapi beda Om. Mungkin kalau bagi sebagian orang macam poster lemak gitu ya. Tapi kalau kami ada bentuk fisik tuh lemak Om nyingoknya. Dulu tahun 90-an itu, aku masih ingat zaman Palembang Icon itu masih stadion apa dulu namanya? Stadion Sriwijaya. Iya. Stadion Sriwijaya. Iya. Masih ada sekarang. Hah? Bumi Sriwijaya. Bumi. Yang sekarang jadi PSCC. Iya. Oh, itu namanya itu- Gor. Iya, Gor itu. Gor nasi goreng itu kan? Iya, goreng. Nasi goreng. Iya, dulu nasi goreng. Malamnya nasi goreng. Iya, tapi lari kalau nasi goreng itu. Iya. Nah, dulu Palembang itu pernah kedatangan kostum asli Power Ranger Om. Oh iya, Oh, aku zaman-zaman pernah dulu, tuh. iya. Kita pernah tahu. Iya, Ya, dulu waktu tuh itu dulu siapa tuh kan? ada Ranger merah, Ranger kuning sama Ranger hitam. Nah, aku nonton. Beda Om feelnya Om. Jadi tidak akan bisa digantikan dengan yang pasang poster, yang pasang X banner, beda. Jadi bagi kami itu ibaratnya kenapa sih kamu galak ngeluarkan duit beratus ribu sampai berjuta-juta? Karena bagi kami lemak Om, itu nah. Iya, oke. Ngenang masa kecil, terus bisa kami main-mainkan. Mungkin kalau wong umum pada dasarnya nyingoknya tas tuh apa sih? Cak wong aneh itu nah. Bahkan kami ada yang namanya henshin Om. Hansin, oke. Jadi Berubah ya? berubah. Oh, iya. Nah, kami ini kalau satu komunitas tuh paling gila henshin. Iya. Jadi kalau ada adegan berubah kami tiru. Pernah kami tiru di Kambang Iwa, dikira gila kami. Ngapu ibu itu mas itu nah. Jadi tapi lena Om, saya itu nah karena kami ibaratnya kayak karena lame tadi Om ya, banyak uang, banyak kawan, jadi punya hobi ini tidak ngerasa dewean, saya itu nah. Oh, oke. Itu kayak misalnya kadang beberapa bulan sekali kami buat perkumpulan ketemu cek itu nah cuman sekedar pengen sharing berita be ada kabar terbaru apa cek itu sama lah Om pecah wong yang punya komunitas mobil komunitas iya. ini cek itu kan Iya. tujuannya sama sih Gak berubah jadi apa? Ini ya.
yang sering dipraktekin? Banyak Om. Aku lebih hobi ke Super Sentai. Kalau Super aku. Sentai. Dulu pernah ada lombanya Om. Yang di Gramedia itu. Iya, kan? kami pelopor lomba Henshin pertama di Palembang. Oh. Dan lomba Henshin di mana Ki pertama kali Ki? Gramet. Gramedia Award. Gramedia Award. Gramedia Award. Banyak Om pesertanya Om, 15 lebih. Bayangkan bapak-bapak tua Henshin jadi Kamen Rider. Nah. Wow. Iya. Sesat ngapulah bapak itu di depan itu Jumong. Tapi ya karena hobi tadi Om, agak kapan kami kasih video hilang pula videonya lupa kan. Oh, Bisa banyak ya, Bang? dipraktekin tidak sekarang cara berubahnya? Contoh misalnya. Yang ini sudah berubah belum sekarang? Tangan perpe paling aku diem. Pecah RX misalkan. Kalau RX itu kan berubahnya kayak ini kan, tangannya kayak ini. Oke. Ini kan. Oke. Set. Nah ini. Cuing berubah. Oke, Nah, iya. itu yang dilomba ke Om. Ada musiknya, ada backsoundnya, Iya. kayak itu nah. Kalau berubah menjadi lebih baik ya nah. Oh. Astagfirullah. Kau senang Kamen Rider. Itu yang menurut kau yang paling menurut kau ini favorit aku sepanjang masa. Apa sih ini? Kalau favorit, cak tadi Om, ya, kalau dibilang kalau Kamen Rider B itu sebenarnya terlalu terkotak Om. Jadi kalau kami itu fokusnya 3, Kamen Rider, Ultraman sama Super Sentai, yola Power Ranger. Oke. Kalau Ultraman tuh si 3 ini. Si 3. Yo, Oke. Ini yang terakhir kau nonton nih. Kalau Ultraman nih. Ya, karena memang ini Ultraman aku masa kecil. Aku terjadi gilo hal ini tuh karena si Ultraman ini. raksasa ini gitu. Kalau Ultraman si 3 ini gitu kan. Makanya dapat mainan dari kawan-kawan kemarin itu seneng nih, ini kan pecahnya lo nih. Oke. Nah, kan. Ini kalau Ultraman, kalau Kamen Rider-nya tuh Om, ada sih kok yang namanya mungkin Om bisa browsing ya, namanya mungkin bisa dibantu Ki browsing ya. Pakai HP kok jadi. HP aku terkunci soalnya. Namanya tuh Meteor Om. Meteor. Nama Kamen Rider itu Meteor. Jadi dia itu punya gaya bertarung cak Bruce Lee. Warnanya biru, palanya pecah gambar meteor. Jadi gaya bertarungnya cak Bruce Lee. Jadi itu tuh setiap bertarung cak nih. Nah nyampak satu ini. Ah tuh. Dia tiap kali belago tuh gayanya cak Bruce Lee, Wing Chun. Jadi tiap kali belago apa nih? Nah, mana? Gaya Bruce Lee kan? Kalau untuk Power Ranger-nya ada sih kok namanya Geki Ranger Om. Kalau Om pernah nonton, kalau Power Ranger itu Versi baratnya apa tuh? Jungle Fury. Oh, Jungle Fury. Oh. Yang pakai kacamata. Iya. Yang berubahnya pakai kacamata, twing gitu nah. Iya. Jungle Fury, yang ada ranger putihnya, ada ranger putih yang pakai gede banget. Kalau di Jepang apa sebutannya? Power Ranger itu Super Sentai ya? Super Sentai, Kalau di Om. barat apa namanya? Power Ranger. Power Ranger ya? Power Ranger itu ngadaptasi Om. Iya. Ngadaptasi, beli lisensi, ngadaptasi ngembang ke dewe, keuntungannya dibagi. Gitu, nah. Tapi kalau di Indonesia itu paling terkenal itu Power Ranger ya daripada Super Power Ranger Om, Power Ranger. Power Ranger yang pertama kali itu ya Mighty Morphin Power Ranger itu. Iya. Kalau untuk di Indonesia memang Power Ranger Om yang pertama kali masuk. Setahu aku Power Tim Ranger. Power Ranger itu ya? Yo, yang Tommy, Iya, Tommy. terus siapa sih? Si Oliver itu, Tommy Oliver juga. terus Tommy ini Jason, Jack iya. ada Jack. Kimberly. Kimberly. Jack siapa? Om? Jack siapa? Oh, Jack tuh nama. Oh iya Jack yang ini yang hitam, hitam. gajah. Zack Om. Oh Zack. Jack kan bahasa Palembang, Jack. Itu perubahan dalam di apa? Super Sentai dengan Power Ranger itu perubahannya beda-beda atau sama gak loh? Cara dia berubah? Beda Om, alat bisa beda. Terus apa namanya gaya berubah tuh bisa beda. Kalau di Super Sentai itu ada namanya roll call Om. Roll call itu adalah kalimat yang dia ucapkan Pas mau berubah. setelah berubah untuk mengenalkan karakter dia. Jadi misalnya contoh kayak kalau Om pernah nonton Power Ranger kan dia kan susah. Iya. Itu kalau di Jepang dia ngomong Tirano Ranger, Geki, Iya. itu nah. Nah kalau di Power Ranger Masa di barat juga ngomong perasaan? tidak Om, dia cuma ngomong we will destroy the evil, hani, shoot. Itu nah. Terus hilang. Hilang, terus hilang musuhnya. Paling musuh cuma alangkah lama budak ini. Kenal lah sama Rita Pulsa? Rita Repulsa, yo. Itu punya pertama ya. Iya, masih gak ada jual pulsa. Ya Allah. Anjing, udah terpikir. Lanjut, malu aku. Iya, ditaruh pulsa. Iya. Sekarang apa tuh? Sekarang lebih ke payment digital. M-banking juga kan. Terakhir begawe di startup dengar. Ini yang pertanyaan aku bingung nih. Kalau Ultraman selesai ngelawan musuhnya, dia terbang kemana sih? Dia terbang, hilang. Nah kemana tuh?
Om nak jawaban lucu apa nak jawaban logik? Jadi gini Om, ada falsafahnya. Kenapa rata-rata superhero itu, apalagi Cak Ultraman, kalau habis selesai terbang ke matahari. Iya. Kalau dia terbang ke Carrefour lebih murah. Iya. Wow, belanja dia. Bulanan. Silakan Carrefour kalau mau di sini ya. Boleh, enggak masalah. Open kan? Open. Iya. Open gitu. Masuk akal. Nah, itu jawaban lucu. Bukan cuma kawan gue yang punya. Iya. Kalau jawabannya tidak lucu. Kalau jawaban tidak lucunya adalah falsafahnya matahari Om. Oh, dia ke Jepang matahari. Jepang itu kan negara matahari terbit. Oh. Matahari itu ibaratnya Tuhannya mereka. Oke. Jadi ketika mereka menampilkan matahari, maka di situ mereka ibaratnya tuh kayak inilah kami, cek itu nah. Jadi di segala hal berbau Jepang tuh di highlight. Iya. Oh. Matahari itu Tuhan, Om. Tuhan atau dewa? Kalau di kita Tuhan, kalau di mereka dewa, cek itu nah. Oke. Koreksi kalau salah ya. Iya. Jadi emang kenapa banyak adegan kalau Cak Ultraman terbangnya ke arah matahari atau tegak depan matahari, itu filosofinya memang filosofi Jepang untuk menunjukkan bahwa oh inilah Jepang, cek itu nah, dengan segala kejayaannya, kemewahannya gitu. Oh. Khusus untuk itu Om ya. Jangan kita sebut sejarah-sejarah lain ya. Iya. Bahaya Pantas dia masalahnya. terbang pucet terus ya? Iya, dia terbangnya ke arah matahari biar kayak semua itu kembali ke sang penciptanya, cek itu nah. Dan juga matahari tenggelam, apalagi kan rata-rata kan sore Om ya. Iya. Itu menunjukkan bahwa walaupun berganti dari pagi ke malam, kejayaan mereka tuh tetap tinggi. Dalam berarti film ini ya? Iya, even tegak di depan matahari be. Kalau Om pernah nonton apa? Tegak depan matahari panas berarti itu. Kalau Cak ukuran ini, tidak lah beda. Iya. Nah itu alasan kenapa rata-rata superhero Cak Ultraman terbangnya ke matahari karena emang itu lambangnya Jepang. Oh. Lambangnya Jepang. Nah kalau nak lebih murah Cak ke Carrefour. Iya. Ramai ya Allah kena nunjuk aku. Kalau versi terbaru dari Ultraman ini, pas dia habisan tenaga tuh masih ada bunyi ting gitu. Ada sih. Kalau dulu tuh Om, mungkin Om tahunya kalau untuk Ultraman ya. Kalau energinya habis, Ultraman ini kalau energinya habis dia jadi batu Om. Mostly Jadi batu? Jadi batu. Jadi kayak patung tidak bernyawa. Karena kan Ultraman ini sumber tenaganya adalah cahaya. Oke. Jadi kalau dia habis, ya dia bakal jadi batu. Iyalah pecah episode terakhirnya si 3 ini kan. Wajar dia aman dia begoco, dia tidak pernah begoco malam-malam ya. Siang Cahaya. Mostly siang, Iya, mostly benar. siang gitu. Dan juga memang ada rules Om untuk Ultraman nih. Jadi 3 menit di bumi. 3 menit di bumi. Nah, 3 menit di bumi itu sama pecah beberapa jam atau beberapa menit di planet Karena dia. apa? Kehabisan ini dia. Dia nih Om, Energi. pada dasarnya nggak pacak jauh dari planetnya. Oke. Depan apa emang dia? M78 namanya. M78. M78, bukan merek HP Ramu itu ya. M78 ada merek apa? 78. Yo, jadi Ultraman ini Om sebenarnya banyak universe-nya, hampir sama Cak Marvel DC. Nah, kalau Cak Ultraman 3 ini namanya universe-nya Neo Frontier. Nah, kalau Ultraman yang sekarang Om tonton, Mebius, terus Ultraman Ginga yang nggak di TV, itu universe yang baru, universe yang utama. Oh. Dan universe yang baru ini sumber kekuatannya dari cahaya itu tadi. Nah, penyuplainya adalah planet mereka. Makin jauh mereka dari planet, makin cepat habis energi. Makanya habis belago tuh langsung tinung kecuali ditolong sama kawannya berbagi energi. Ngecasnya itu dia di Ngecas. Nah, cuma sekarang ada beberapa Ultraman tuh yang bisa pulih dewek. Ada yang bisa pulih dewek, misalnya puing langsung sembuh lagi, atau misalnya itulah kenapa Ultraman tuh rata-rata Om nyatu sama manusia. Biar lebih first charging saya itu ya. nggak kacau. Iya kan ya? Versi baru sih kau. Iya. Benar. Oh berarti filosofi Iya, Type-C. filosofi Ultraman ini ngambil filosofi HP berarti ya. Iya, jadi Iya. kalau dia nyatu sama manusia dia lebih kuat. Kalau dia pernah nyatu sama manusia dia juga sama kuatnya. Pecah kalau misalnya Ultraman itu kan ada beberapa yang ditinggal Om ya. Sudah selesai tuh petualangannya. Anak mudanya balik lagi di bumi dia terbang. Nah, Oke. kalau dia pernah nyatu itu berarti masih kekuatannya masih. Coba. Bukannya Ultraman itu dia jadi besar ya? Tidak, kalau biasanya Om Ultraman itu kalau tugasnya ngelindungi bumi sudah selesai dia balik ke kampungnya. Ultraman-nya. Nah, biasanya kadang anak mudanya kadang ikut, kadang tinggal. Nah, yang tinggal inilah yang ibaratnya tuh kayak masih bikin Ultraman itu masih kuat gitu. Nah, karena kenapa? Pernah nyatu tadi, pernah dicas tadi gitu. Nah, dan Ultraman itu ada yang nyatu sama manusia, ada yang berubah jadi manusia, Om. Kalau Om pernah nonton Ultraman Taro ya? Iya, Taro itu nyatu sama manusia. Iya. Nah, ada seniornya namanya Seven. Iya, Ultraman. Seven. Ini. Yo, Seven itu kalau tidak salah Ultraman-nya bukan Ultraman-nya yang berubah jadi manusia. Kalau tidak salah. Iya. Bukan Seven.
ambil contoh Mebius, Be. Mebius. Nah, Mebius itu ada namanya Ultraman Mebius. Itu Ultraman yang berubah jadi manusia. Oke. Ada yang nyatu sama manusia, ada yang berubah jadi manusia. 3, ini nyatu sama manusia. Ah. Itu sih, Om. Iya, tapi yang aku tonton dia dari kecil berubah jadi besar ya. Iya, tapi Ultraman itu rata-rata nyatu kalau dengan manusia. Iya. Kalau aku jelasin seminggu udah selesai. Seru juga ya nyatu ya. Iya. Di sini kan dengar kan ada komunitasnya nih. Ada, Om. Alhamdulillah. Ada komunitas apa sih namanya? Kalau kami namanya Toku Fans Palembang. Oke. Jadi Tokusatsu fans Palembang. Sudah banyak ini membernya. Eh, Sebutannya member. Kalau kami tidak nyebut member sih, siapapun Apa sebutan anggota? anggota baik sih. Anggota baik. Tapi kami tuh tidak pernah mengukuhkan diri yang secara formalnya tuh tidak, Om. Siapa yang senang, ayo join sama kami, itu nah. Sekedar untuk ngobrol. Tidak perlu ada kartu ya, tidak perlu ada. Udah perlu ada barang koleksi berarti? Iya, kalau kamu hobi cak Om ini benar, nak diskusi sama kami tanpa harus gabung tidak masalah. Itu nah. Tapi kalau memang pengen sama-sama, ayo. Karena kami tuh nyebutnya bukan komunitas, Om, tapi lebih ke kayak kumpulan uang baik, itu nah. Kalau perkumpulan kan jangan ada namo. Iya. Jadi kan kawan-kawan Akamji kan. Nah, Iya. kalau kami tuh Toku Fans sebutnya. Makanya kami tidak ada yang namanya ketua, paling leader baik. Nah, ini yang bentuknya kemarin. Oh. Ini udah berapa lama nih komunitas ini? 2000 berapa lah ya? Aku masuk baru juga, Om. Oh iya. 2015. 2015. 2015. Udah lumayan lama ya. Iya, nah aku masuk sama mereka ini mungkin era 17-18 lah ya. 17-18 maksudnya? 2017. Kalau Bukan 17 tahun. Kalau angkatan 17 ada. Oh, ada generasi Uji kalau tadi. Iya. Yang 17 sama 18. Ya, kalau kami itu sifatnya itu tadi, Om, karena kami nyebutnya perkumpulan, jadi ya yang mau masuk ayo, yang mau keluar juga tidak ada masalah. Itu nah. Kalau kegiatannya apa, Bay? Iya, kegiatan kalau event. Yang pasti kalau pertama tuh ngumpul, Om ya. Kalau ngumpul ya kami nggak cerita bahas-bahasan. Sekedar ngumpul pecah budak nongkrong di tempat. Nah, kadang tukar informasi. Nah, biasanya kalau ada yang punya mainan baru, ada yang namanya tuh kalau kami tuh istilahnya tuh barang baru gitu nah. Ya, oke. Kami ospek dulu, kami pegang-pegang, kami main-main nih. Pecah kalau zaman itu ada sepatu baru, kami pijak-pijak dulu gitu. Iya. Kadang ngumpul. Nah, tapi kegiatan utama kami itu biasanya kalau event tuh, Om, showcase bias sih, Om. Naruh barang, pamer, itu. Oh, sama kayak ini Iya. sama kayak komunitas Toys Fair ya? Toys yang lain. Iya, Kayak yang kawan-kawan. lain. Tapi sering ikut juga kan kalau ada event. lumayan, Om. Kadang-kadang juga bareng-bareng sama kawan-kawan yang lain. Anak Gundam juga. Anak Gundam juga ikut. Cuma kalau kami tuh highlight-nya itu adalah yang Henshin tadi, Om. Itu diperlombakan ya. Iya, yang sering kami lombakan. Makanya kami termasuk salah satu kumpulan yang berani malu, Om. Iya. Lah setua ini masih tegak di panggung berubah-berubah, bayang gelas. Tapi menurut aku tidak masalah sih. Nah, terima kasih, alhamdulillah. Aku nengok, aku tuh bagus sih menurut aku. Iya. Mengembalikan. Karena kan kita kan terlahir dari era itu itu. Nah. Zaman sekarang juga wong kita nak cek itu dia ngomong kau udah tahu era itu kayak mana itu nah. Simpel itu kalau bagi kami itu pelarian kami, Om. Iya. Jadi kan ibaratnya tuh kayak kalau uang tuh kan ada yang larinya ke makan. Kalau kami hobi-hobi kecil-kecil aja inilah. Iya sih. Kalau pecah ini, nah ini kemarin aku beli lagi diskon 100.000 Di mana di ini? di toko, tahu deh lah toko mainan yang besar ya. Oh iya. Di Palembang ya? Yo. Ini apa sebutannya kalau karet nih? Sofubi. Iya, Sofubi. Oh iya. Itu dari dulu sudah ada ya kalau itu bahan kayak itu ya. Zamannya kalau kamu beli di SD, Iya. Iya. tapi memang itu yang KW, kalau ini orinya. Oke. Itu lebih komunitas kami itu, cuman emang lebih tepatnya kayak kami tuh cuman untuk sekedar tempat sharing bae, gitu nah. Pernah buat event deh, Pak? Oh pernah. Yalah di Gramedia World kemarin. Itulah event pertama kami buat lomba Henshin. Oh yang sini itu. Wah gempar, Om, bayanglah 15 lebih peserta kami. Iya. Oke. Seluruh uang paling banyak ngoi kami pecah uang mamam ngapo budak ini berubah di pucuk sampai budak kecil kan mangapa nak berubah jadi Ultraman. Yo kami jelasin ya ini kan cuma lucu seru-seruan gitu kan. Yo, Bagus juga sih kalau dia ada lomba itu ya. Kalian ke arah cosplay juga dah? Atau cuman ke ngoleksi, belt ini, Be? member kami ada yang cosplay, Om. Ada juga? Apa kawan kami yang berkawan lah, tidak usah member lah ya. Iya. Kawan kami ada yang cosplay, Oke. ada yang cosplay pernah cosplay jadi Power Ranger, ada pernah cosplay macam-macam sih. Kawan kami ada yang kolektor, ada yang cosplaynya juga, ada fotografernya juga. Jadi segala ranah tuh ada. Gitu. Kalau yang Cak di cerita tadi tuh yang salah satu kawannya yang fokus di satu lini, beda dah. Fokus. Yang satria baju hitam tadi. Kalau Tok ada baju hitam ya. iya ada. Ada. Oh, tidak, Om, biasanya dia senang yang lain juga gitu nah. Oke. Tapi yang memang dalam tanda kutip gilo nian itu ada beberapa. Kalau cak aku emang gilo Ultraman. Oh, berarti koleksinya Ultraman, Ben. Mostly Ininya. Ultraman kalau aku yola yang ini. Kebanyakannya. Yo. Terus juga kalau cak yang namanya Mas Adit tadi itu ownernya Ogre Palembang itu
dia hobinya Kamen Rider Black RX. Nah, kalau kalau Cak ini kan dia hobi Ultraman juga, tapi hobi Super Sentai juga gitu. Nah. Bagus tuh, kayak diundang siapa namanya? Mas Adit. Iya, jadi leadernya Ogre Palembang. Boleh kapan-kapan diajak ngobrol sini. Itu penggemar Black RX nian. Black RX yang zaman-zaman dulu itu ya? Iya, itu dia dapat tanda tangan asli pemerannya. Yang tadi. Tanda tangan asli pemerannya itu. Gawe tanda tangan, harga barang yang tadinya mungkin cuma 5-8 juta, pacak jadi 30. Iya. Gitu. Ada replikanya di rumah. Kami nak minjem cuma ngeri tadi. Replika tanda tangan itu? Bukan replika, replika pedang matahari tadi. Sama yang asli dari Bandai. Sama kostumnya dia juga ada. Kostumnya dia baru palanya, Om. Baru helmnya ya. Palanya RX gitu nah. 1:1 bisa dipakai? Bisa dipakai. Wih, keren. Dan itu Pak helmnya biasa harganya 5 jutaan lebih. Resin, iya, pakai resin itu nah. Jadi memang gila RX dian itu. Buset. Total jadi ya? Iya. Memang sih. Dipajang di tokonya. Sampai apa ikat pinggangnya itu kan, pinggang pedangnya itu paling sampai bunyi, bukan sampai deng ada lagunya. Sama Cak ini tadi ya, kira-kira bunyinya ya. Iya, gitu nah. Anaknya pun juga hobi, gitu nah. Oke. Jadi ibarat kami tuh segaro lini Om. Kawan kami yang paling boleh Om, boleh. Nanya aja lah. Nah. Jadi ini jam ini. Oh, ya Allah. Iya masa itu jam. Motifnya emang jam Om. Nah. Nanya Pak. Nah. Dah mau tidur ke band ya? Nah, dah. Ini kalau digerak apa bunyi ya? Bunyi Om. Ya. Mainannya nah. Oh, itu ikat pinggang ya? Ikat pinggang Om. Jadi kalau untuk Kamen Rider tuh 80-90% alat berubahnya ikat pinggang. Oke. Nah. Oh iya, RX juga cek itu ya. RX ikat pinggang. Muncul ikat pinggang. Ada satria baju hitam yang roda tuh satria hitam apa itu pernah aku jenguk. Drive itu. Dia pakai ikat pinggang juga. Cuma pentingnya nih. Oh ini. Ini kalau Cak ini misal contoh ya. Ini berapaan ini harganya? Kalau harga aslinya tuh biasanya 1 jutaan Om. Tapi ada yang 800, 900. Kita coba Cak mana kalau dia yang versi dia berubah Cak mana caranya? Contoh misalnya berubah ya. Ini namanya GO Om. GO. Satria baju hitam apa Kamen Rider ZO. Jadi ZO itu ada boxnya. Oke, Zio. Dia ini perayaan ke tahun berapa sih dia? 20 tahun Kamen Rider di dunia. Heisei, era Heisei, 20 tahun. Nah, jadi dia ini termasuk anniversary-nya perayaannya. Nah, ini berarti ini limited edition berarti ya? Dibilang limited edition juga bisa, dibilang biasa juga bisa Om, tergantung. Nah, dia ini berubahnya pakai ini. Tema dia ini adalah jam. Dan tema dia ini adalah superhero zaman lama. Jadi si kawan tadi itu bisa bertarung sama RX, bisa bertarung sama Ichigo, bisa bertarung sama Super One. Bisa pakai kekuatan mereka juga. Time travel Cak itu? Iya. Oke. Nah, jadi berubahnya dia pakai ini. Jadi kalau dia ini berubahnya Cak ini Om ya. Caranya ini bunyi ke. Nah, dia dimasuki ke sini. Kalau zaman dulu kan Om mungkin kalau Om nontonnya kalau untuk ikat pinggang Kamen Rider cuma bersinar. Iya, bersinar. Kalau sekarang beda Om, aku tunjukin ya. Nah, ini sebelum berubah kan itu ada gayanya dulu berubah. Iya. Ini dipencet sekali. Memang di TV-nya Cak itu juga? Iya, Cak itu. Jadi zaman sekarang mainan tuh sudah berubah Om, revolusioner nihan. Iya. Pacak puter, cuing. Nah, berjurus tinggal pencet. Apa? Ganti jurus? Nah, berjurus. Dan ini kalau mainan zaman sekarang tuh nak berubah ada suaranya, nak berjurus ada suaranya. Ini termasuk mainan ini? Mainan. Oh, iya, bukan collectible ya? Collectible bisa, mainan bisa. Ya? Cuman memang di ini Om ada edisi untuk anak-anak, ada edisi untuk orang dewasa. Kalau ini anak-anak. Ini anak-anak ini? Ini anak-anak. 1.500 ini? Serius? Iya. Sama pecah gaji kalau kita nyago baju di mall. Iya, bener. Iya. Untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa cuman lebih dari ini? Jadi dia ini ada yang versi anak-anak, ada yang versi dewasa. Kalau dewasa itu lebih mahal Om, bisa pakai CSM namanya. Kalau Ultraman namanya replika, kalau Kamen Rider sama Super Sentai itu biasanya CSM nyebutnya. CSM. Bedanya adalah ukurannya lebih besar, sama dengan yang di TV. Kalau ini kan diperkecil Om. 1:1 ya? Iya, 1:1. Kalau ini mungkin berapa banding berapa gitu nah. Dan ikat pinggangnya bisa dipakai lebih besar lagi dari ini. Ini nggak bisa dipakai ini? Bisa dipakai. Tapi ini untuk anak budak kecil. Budak kecil dan yang memang punya pinggang ramping kamu mungkin bisa. Tidak muat tadi. Tidak muat. Nah, sudah berarti tanda-tanda harus kursi badan. Iya, berarti dengan aku muat. Nah, coba. Ada ya. Jangan pakai jaket. Nah, coba angkat. Nah, ada muat lah. Udah muat. Nah, sudah berarti agak sedikit membuncit kawan kita. Ada ukuran 32 enggak?
Kau kira sepatu? Digodok, Sano. pecah beli. Yo, Sano. Nah, ini kalau yang Bell Kamen Rider Nah tadi. kalau yang ini, Nah, ini Ultraman Om. ini Ultraman ya? Ini Ultraman. Si ini nih, ini namanya Jet. Ini yang baru tayang 2000 berapa? 2020 Pak salah. Oh ini yang baru. Ini yang lama Om. Kalau yang baru bukan kayak ini bentuknya. Ini Bandai juga ya? Ini Bandai. Jadi cara berubahnya kayak ini. Nah, ini namanya Ultraman ya. Ngidupnya di belakang. Ini dimainin ke dulu, tekan. Nah, Berubah jadi yang ini? ini. Ini berubah Oh, ini. bukan perubahan ini. Bukan bisa milih nak berubah jadi apa? Dio nih Om, kalau sekarang ini superhero ini konsepnya adalah fusion. Oke. Gabungan kekuatan yang lamo-lamo. Kalau dulu kan kamu nyingok pahlawan tuh tunggal Om ya. Iya. Iya. Kalau sekarang tuh dia pakai apa sih kalau istilahnya tuh jogres gabung sama wong lain. Pakai kekuatan wong lain untuk membuat kekuatan baru. Oke. Fusion namanya. Nah, jadi kalau ini levelnya. Nah, kamu pernah nonton Seven kan? Iya, Nah, ini nah Seven. Nah, Ultra Seven. Ini pakai kekuatan Zero, Seven sama Leo. Itu nah. Ada bentuknya lewek sekarang. Kamen Rider, Ultraman sama Super Sentai itu banyak bentuknya Om. Oke. Itu yang jadi nilai jual Bandai. Nah, ini contohnya misalnya. Hidup dulu ya. Nah. Belum hidup. Ha, sorry. Nah, hidupin dulu ya. Masuk ya. Tekan dulu. Nah. Hah? Nah, ini tekan besok ya. Nah, ini matikan Om ya. Sorry, mohon maaf ya salah. Oke. Udah bawa. Nah, jadi ini ngidupinnya. Nah, ini manggil nih. Kalau di ceritanya manggil dia. Manggil dimensinya untuk berubah. Nah, berubah zaman sekarang lebih ribet Om dari dulu. Pakai kartu, pakai medal. Kalau zaman dulu kan sacet Iya. bae. Iya. Masuk ke. Nah, ini anak mudanya. Oke. Ini anak mudanya. Berubahnya jadi ini. Jadi besar juga ya? Jadi bisa ini, bisa besar. Ultraman Ada Ultraman yang kecil pernah nggak nyok? Iya, Ultraman Gaya kan pernah jadi kecil. Iya. Iya. Ultraman itu pada dasarnya bisa jadi kecil Om. Tadi kebanyakan dia besar. Banyakan bisa jadi besar. Sebenarnya kalau jadi kecil kekuatannya tuh berkurang Om. Oh. Itu rahasianya kenapa Ultraman jarang jadi Berarti kecil. semakin besar Semakin kuat. Semakin kuat ya? Iya. Oh. Oh, aku tahu arahnya kemana itu. Nah, masuk ya. Nah, Berubah nih. belum. Nah, pakai kekuatannya dulu. Nah, ini Siko ya. Zero, Seven, Leo. Tak sini. Berubah dia. Belum. Cek lagi. Oke. Iya. Lamun kan agak dia kena ini kena tindas musuh dia. Nah, berubahnya jadi ini. Oh, dia mengikut durasi ini. Itulah kenapa mainan sekarang ini banyak gimmicknya Om. Kalau zaman dulu kan cuma sekali pencet bunyi. Kalau udah putar sana sini. Ini buat dewasa atau buat ini? Iya. Buat anak kecil ini. Kalau pada dasarnya untuk siapa pun bisa Om. Cuma memang ini ukuran anak kecil. Kalau yang di film lebih besar lagi dari ini. Oke. Ini mungkin 1 banding berapa? Oh, jadi si anak muda itu bawa ini kemana-mana ya? Iya, bawa ini kemana-mana. Cuman Kalau kalau Seven tuh kan cak center itu dah. iya dibawa kemana-mana. Cuman kan kalau zaman sekarang kan kalau film logiknya itu Om tiba-tiba muncul bae cek itu nah. Itu logik filmnya itu sih kira-kira. Nah, Oke. jadi jangan kaget lah kalau dengar harganya. Iya. Setengah UMR Palembang. Tapi masih di ini ya. Apa? Masih dibeli Om? Masih iya. dianggap uang Hmm. budak kecil ya. Ternyata dia namanya kita pengen koleksi. Jadi berapapun duitnya masih kita beli. Gitu. Ini kayak kau bilang tadi gabungan fusion dari yang zaman dulu Iya. dengan zaman sekarang itu Ultraman. Kalau Super Sentai tadi yang aku lihat di Power Ranger ya, Iya. Power Ranger dia bisa berubah dari zaman generasi yang lama sama generasi yang sekarang juga dia ada perubahan juga. Iya. Itu bisa jadi dia nih pengen narik uang yang dulu untuk senengin ini lagi, Iya. atau memang mereka sudah kekurangan ide, dia berubah jadi pengen buat superhero kayak mana lagi sih gitu nah. Alasannya 3 Om. Yang pertama mengenalkan dengan orang baru. Mungkin saya ini kalau misalnya lintingan bapak kita ya, taunya RX, Super One ya, Stronger. Aku itu. Iya, ya Iya. tua juga Angkatan berarti. aku itu, iya. Itu. Terus taunya Mighty Morphin Power Ranger. Mungkin kalau dikenalkan dengan superhero sekarang nggak tahu Om. Nah, cara mengenalkan superhero yang baru itu adalah membawa yang lama. Gitu, nah, itu untuk mengenalkan dengan mereka yang baru atau yang sifatnya itu sudah lama pernah nonton. Nah, Oke. yang kedua untuk membawa lagi rasa nostalgia dengan penonton lama. Kalau penonton baru itu dikenal kalau penonton lama itu dinostalgia ke.
Itulah kenapa yang Om tonton tiba-tiba bisa manggil yang Lamo. Iya. Karena itu dikenal dibalik ke lagi untuk semato untuk nostalgia baik gitu Om. Iya sih Berarti dia sebenarnya. ngembe pasar dua-duanya udah ya. Iya, pasar Iya, dua-duanya. Dan yang ketiga bisnis. Iya. Iya sih. Semakin banyak karakter, kita bisa jual merchandise mainan Semakin semakin banyak, banyak. Iya, itu yang kamu nyimak Power Rangers itu. Iya. Iya. Itu Power Rangers yang kamu tonton itu Om namanya Mega Force kalau tidak salah. Iya. Itu pakai kunci. Setiap manggil seniornya pakai kunci. Si kok kunci itu pacak 40 sampai 60 ribu. Si kok kunci itu. Si kok kunci Power Ranger itu bayar untuk berubah. Harganya atau? Iya. Nah, kamu kali-kali jumlah Power Ranger dari ujung sampai ke ujung. Iya sih banyak nih. Dari Mighty Morphin sampai era sekarang siapa era sekarang Gi? Era sekarang tuh siapa? Bukan, Power Rangers. Power Ranger. Power Ranger itu era sekarangnya era Dino Fury. Di mana nontonnya tuh? Oh, susah Om, agak Kalau susah. sekarang oh di Nickelodeon. Oh, Nick kalau sekarang namanya. Nah, Nickelodeon TV itu ya. benda kecil itu 60 ribu. Nah, kamu kali-kali jumlah Power Ranger dari ujung ke ujung. Buset. Kamu nonton gak Om dari ujung ke ujung Power Ranger? Kalau untuk keseluruhan alhamdulillah nonton Om. Jadi baik Power Ranger, Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, insya Allah sudah nonton dalam. Tapi kan pernah nggak berpikiran kan dia tuh kan formulanya kan sama baik kan? Nah, Maksudnya kalau dia kalah pasti manggil yo, robot. kalau berubah pasti musuhnya nunggu. Iya. Pernah ada bosan dia itu. Tidak, Om. Om. Terus. Karena setiap season itu dia beda-beda. Jadi hari ini dinosaurus, bulan depan bisa jadi detektif, bulan depan bisa lagi hantu temanya gitu. Nah, tema-temanya itu Om. Dan juga superhero ini setiap tayang episode dia satu berubah-berubah Om. Ceritanya berubah-berubah. Ada pahlawan baru, ada alat berubah baru, ada binatang baru, gitu nah. Ada Megazord baru. Nah, itu yang bikin kami tuh seneng nonton. Kalau dibanding zamannya dulu kan kamu jengok deh RX itu berubah dari RX ke kuning biru itu butuh berapa episode Iya. baru dapat kekuatan itu. Iya. Kalau sekarang kan beberapa tuh sudah berapa episode dapat itu nah. Tapi ngerasa gak sih kalau kita nonton Power Ranger sekarang ya, yang film Power Ranger dulu, dia baru dapat dikasih tahu nih, kau bakal jadi Ranger biru, ibaratnya. Tiba-tiba dia langsung pacak begaya dewe dan akhirnya dia langsung berubah. Gitu kan? Ya kan dia udah tahu nih gayanya harus kayak mana untuk berubah. Tidak ada dapat mana cara berubah. Jangan itu nah, kayak itu. Apa kayak Kamen Rider juga itu. Tiba-tiba lah pinter banget. Iya, pintar baik. Itu nah. Apa zaman sekarang Kamen Rider tuh dia ada proses siklusnya, dia pecah berubah. Oke, capek dulu sih. Apalagi melurusi badan. Enggak apa-apa. Kalau dibilang cak itu Om itu namanya strategi film Om. Iya. Jadi tidak semua hal itu bisa langsung dikasih. dideskripsikan dan memang superhero ini kalau di Jepang penontonnya itu anak-anak Om. Jadi mereka tidak butuh Nggak ada penjelasan. detail ya. Yo, tidak perlu dikasih tahu. Mah kok tiba-tiba ada keluar pedang dari sini itu nah. Iya. Mereka tidak butuh itu, yang penting actionnya. Iya Om. benar-benar. kita Itu yang itu ya. kita action. Tapi kalau Om nak pakai logik sebenarnya ada beberapa serial yang dikasih tahu Om. Oh. Kayak contoh ini nih si ini Mbak ya. Dia dikasih tahu cak mana cara berubah. Didikte ke Om dari awal sampai akhir. Si Ultraman ini dia ngedikte anak mudanya, dia ngomongi, "Kau tuh angkat dulu tangan tuh. Salah pencet lagi." Gitu nah. Dan anak mudanya nanya, "Ini datangnya dari mana?" Dijelasi. Ini hasil penemuan wong di planet Diosano. Gitu nah. Cara berubahnya diajari. Even bahkan Om ya, Power Rangers Turbo yang kamu tonton, itu di versi Jepang, robot itu tidak bisa langsung masuk Om. Power Ranger-nya itu, si Super Sentai, si Turbo itu, harus latihan berapa episode dulu baru bisa nyambung ke mobil. Itu belum negak kan. Jadi kalau dibilang logiknya itu ada yang pakai, ada yang tidak. Oh. Itu nah. Itu Power Rangers Turbo itu tabrakan dulu Om pada saat pertama kali dia belajar negak ke robotnya itu yang lampunya di sini. Megazord itu. Tabrakan dulu entum sampai akhirnya cerit ke sini baru tegak gitu nah. Coba cerita tadi. Ya cerit ya kan. Nah, kau ulang lagi. Gitu. Oke, untuk kawan-kawan yang pengen dia hobi dengan Ultraman. Dia malah nonton itu anjing. Ini punya kamu nian ini. Iyalah. Karena aku ngoleksi juga nih Ultraman. Sodai cuy. Ultraman. Pertama. Boleh apa tadi Om dilanjut? Oke. Apa tadi aku ngomongnya? Iya, untuk yang ngomong tadi. Nah. Balik aku. Dipasangnya pala Woody. Iya. Ya Allah. Ya. Sudah Ki. Sudah. Memang cah itu Om, kalau kita punya mainan tuh lemak mamer dengan uang. Iya memang. Enak emang. Apalagi kalau sudah punya duit yang Ultraman apa namanya tadi? Lupa aku. Sodai namanya. Sodai. Sodai itu pertama, tapi nama asli dia Ultraman bae. Iya Ultraman dari Ultra Ag.
Ya Ultraman bilang, gila tebel di Ultra tuh 1,5 juta. Iya. Boleh apa lagi Om? Oke, untuk kawan-kawan yang pengen yang hobi ngoleksi ini, dia ngerasa dewean ya. Boleh Om. Yang dia udah ngerti. Ini bisa gabung kemana sih? Kami sebenarnya kemarin itu baru ngerapikan organisir perkumpulan ini dulu Om ya. Jadi kalau untuk IG emang belum ada. Oke, insya Allah kita rampung lah dalam waktu dekat ini. Cuma memang kalau untuk kawan-kawan tuh biasanya kalau nggak ngejapri aku, ngejapri Rizky. Oke. Atau ngontak dari Facebook. Paling kami kasih nomor HP bayar gitu ya. Oke. Instagram apa? Dan Belum ada. Instagram ini. Oh, Instagram aku di Saddam Hussein. Saddam Hussein. @Saddam Hussein, M-nya sama N-nya double. Oke. Jadi kalau kawan-kawan pengen gabung boleh ke sana, kita masuk ke grup WA-nya. Kami ada grup. Oh, ada grup WA-nya. Oh, ada grup. Sektinya ya. Apa? Sekte. Ya, Oke. Kalau nak gabung, kau nak apa tadi? Kalau nak gabung. Gabung. lebih ke kayak pengen join bae sih. Iya, Om. pengen join. Kami tuh tidak kayak komunitas resminian. Jadi nak join ayo cik itu nah. Saling berbahasan. Ndak harus punya mainan, ndak harus ini. Yang penting dia sama-sama seneng ini. Udah. Cik itu nah. Oke. Itu Jadi- langsung kontak Saddam. Boleh, untuk aku Rizky juga boleh. Oke. Di kami langsung masuk grup WA. Karena motivasi kami yang pertama adalah kalau ada event jangan sampai wong yang sehobi sama kami dewean. Jadi dalam Berubah-berubah dewek itu dia. Iya. Dia sudut dia dia ngomong. Moto kami itu simple Om. Kalau nak gilo bareng-bareng. Cik, nah. Iya. Jadi kalau kita nak berubah jadi Ultraman bareng-bareng. Makanya kami komunitas itu kalau dikata wong gilo di Kamang Iwa itu berubah-berubah. Iya, pagi-pagi kadang. Memang ada jadwal rutin untuk jadi gilo di Kamang Iwa. Nggak kate Om, YOLO be. Kadang aku kontak, "Ki, payo, kita YOLO ba ya, langsung nekat ba ya cik itu nah. Payo, ke Kamang Iwa, kita mau bikin video hensin." Bikin ya kami. Oh, berarti sudah pernah bikin video tuh? Sudah pernah viral malah. Iya. Yang video hensin kami bikin itu. Jadi budak-budak bergaya-gaya nanti kami tunjuk ya Om. Iya. Tunjuklah kalau pokoknya. Oke, Saddam, thank you Thank you. udah ngobrol bareng hari Berapa ini. lama? 80 jam aja. 3 jam. Terima kasih buat Akamsi. Masih banyak kalau aku tanya. Wah, Boleh. selalu dari dulu kau ngomong cek itu sama yang tamu. Boleh. Thank you. Pacar nutup acara kami. Caman nutupnya. Oke, thank you Saddam. Aduh. Kau udah ngobrol bareng. Boleh. Eh, Barang apa namanya tadi Gundala Putra Putri ya. Iya, Putra Putri. Bener. Oke, kita pamit. Bastian, Yogi, Saddam, Saddam Hussein ya. Saddam Hussein. Ya, dan para Ultraman. Untuk terakhir, Saddam pengen liatin mana cara dia berubah. Hah? Berubah cak mano? Thank you. Berubah cak mano? Berubah. Pokoknya kau berubah. Nah, coba berubah ini, coba cak mano. Gak muat ini bela Ini, nae. nah itu nah. Nah ini bela nae. Astagfirullahaladzim. Nak jauh tak kami? Jauh dong. Di sini banyak berubah. Dikata uang aku. Nah, Berubah. cak mano sih lupa aku ki. Tangan kanan tangan kiri. Tangan kiri ya. Nah, jadi dia tuh kalau yang ini berubahnya kayak ini. Aku pada dulu KTP-nya ya. Nyala dulu. Wih lawa, oh ya Allah Tuhan. Aku dijebak MC. Nah nyalo ya. Nah di video ini tak berubah. Nah. Zero senpai. Oh, zero sesu. 7. Leo. Gosho wa kudasai. Ware no nao. Ultraman set. Ultraman Z. Alpha